258. Saya Ayu Cahya Safarinaya Bukhari dengan NIM 240311201. Kami sebagai penyuluh. Hai guys, perkenalkan nama saya Sila Saskia dengan NIM 2403178. Saya Sabrina juga dengan NIM 2403126. Saya dengan Ananda Ibnu Syafari dengan NIM 241031187 dan saya Siti Sabrina dengan NIM 2409202. Saya Nurul Muhammadilah dengan NIM 2413177. Saya Dias Yogi dengan NIM 24199. Kami di sini sebagai ibu-ibu kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ibu kader yang luar biasa. Pagi. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kami dari mahasiswa kesehatan Bamada Slawi ingin mengajak ibu-ibu berdiskusi soal stunting. Wah, menarik juga ya. Jadi kita bisa saling tukar pikiran dulu. Betul sekali ibu-ibu. Sebelumnya, ketika ibu mendengar kata stunting, apa sih yang pertama kali ibu-ibu pikirkan? Pendek Pak, kurus Mbak. Nah, semua yang ibu-ibu sebutkan itu betul sekali. Stunting itu adalah kondisi di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata anak seusianya yang disebabkan kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Tapi Mbak, menurut saya stunting itu karena kurangnya gizi. Tapi selain kurangnya gizi, menurut Mbak sebagai mahasiswa keperawatan, apa sih faktor lain dari penyebab stunting tersebut? Benar Bu, salah satu penyebab utama stunting adalah kurang gizi, tapi ada faktor lain seperti sanitasi buruk, sering sakit, dan pola asuh orang tua yang kurang baik. Oh, jadi bukan soal makan saja ya Mbak? Saya kira asal anak sudah makan 1 hari 3 kali itu sudah cukup. Nah, itu dia Bu, 3 kali makan yang penting. Tapi kualitas gizinya juga harus seimbang. Ada karbohidrat, protein hewani, dan nabati, sayur, buah, dan juga air minum yang cukup. Nah, kalau anak sudah kurus atau kecil itu sudah pasti stunting ya? Belum tentu Bu, untuk memastikan harus diukur tinggi badan sesuai usia. Makanya penting untuk rutin datang ke posyandu agar bisa dipantau grafik pertumbuhan anak. Iya ya, kadang-kadang ada ibu-ibu yang malas datang ke posyandu karena anaknya kelihatan sehat-sehat aja. Padahal, kadang gejala stunting nggak kelihatan langsung, baru kelihatan setelah anak sudah besar, misalnya jadi sulit konsentrasi atau mudah sakit. Wah, ternyata dampaknya jangka panjang juga ya. Saya jadi makin semangat ngajak ibu-ibu untuk datang ke posyandu dengan rutin. Nah, ini cocok sekali Bu dengan apa yang akan kita diskusikan. Baik, ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi ibu-ibu tadi. Yang pertama adalah definisi stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Penyebab stunting yang pertama adalah kurangnya asupan gizi pada ibu selama hamil. Yang kedua, kebutuhan nutrisi anak bisa tercukupi. Yang ketiga, infeksi berulang atau kronis. Yang keempat, sanitasi lingkungan yang buruk. Yang kelima, minimnya akses terhadap layanan kesehatan. Ciri-ciri stunting yang pertama adalah tinggi badan pendek, berat badan rendah, yang kedua ada perkembangan fisik tertunda, gangguan kognitif, penurunan energi dan aktivitas, keterlambatan pubertas, dan tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Selanjutnya ada dampak stunting terhadap kesehatan. Dalam jangka pendek, yang pertama ada terganggunya perkembangan otak, yang kedua terganggunya metabolisme tubuh dan pertumbuhan fisik, yang ketiga meningkatkan biaya kesehatan. Dalam jangka panjang, yang pertama ada meningkatkan resiko obesitas dan penyakit tidak menular, yang kedua kapasitas belajar yang tidak optimal saat masuk sekolah. Kami punya beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan hari ini. Jadi, ibu-ibu kami bikin 2 kelompok ya. Nanti setiap kelompok berdiskusi mengenai pertanyaan yang sudah kami siapkan. Setelah itu hasilnya dipresentasikan ke depan ya Bu. Baik.
Menurut kelompok kami, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan sejak kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Penyebab stunting, yang pertama ada kekurangan gizi dalam waktu yang lama, yang kedua ada infeksi berulang seperti diare atau saluran pernapasan, yang ketiga ada pola asuh kurang tepat, dan yang terakhir ada sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk. Lalu ciri-ciri stunting dapat dilihat dari yang pertama tinggi badan yang kurang, yang kedua pertumbuhan fisik yang lambat, ketiga gangguan perkembangan kognitif, dan dampaknya anak bisa mengalami penurunan kemampuan belajar, resiko tinggi terkena penyakit kronis, dan produktivitas yang rendah. Maka dari itu, peran kami sebagai kader posyandu yang pertama melakukan penyuluhan, yang kedua melakukan pemantauan tumbuh kembang, dan yang terakhir kampanye hidup sehat dan bersih. Karena kader posyandu adalah ujung tombak pencegahan stunting dengan edukasi, pemantauan, dan pendampingan yang konsisten dapat membantu memastikan anak-anak tumbuh sehat dan optimal. Sekian diskusi dari kami. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk ibu-ibu kader kelompok pertama ya. Oke, selanjutnya kelompok kedua ibu-ibu kader silakan. Jadi hasil diskusi kelompok kami yaitu stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terlambat pada anak-anak. Biasanya diukur dengan tinggi badan yang lebih rendah dan standar rata-rata untuk usia dan jenis kelamin mereka. Ada beberapa faktor penyebab stunting. Yang pertama ada kurangnya gizi, yang kedua karena sering sakit, yang ketiga kondisi lingkungan yang buruk. Stunting memiliki dampak. Yang pertama ada keterlambatan perkembangan kognitif, keterlambatan perkembangan fisik, dan dampak pada produktivitas anak. Untuk mencegah stunting, kita bisa melakukan pemberian gizi yang seimbang, pengobatan penyakit, dan peningkatan sanitasi dan akses air bersih pada lingkungan. Sebagai kader posyandu dapat memainkan peran penting dalam pencegahan dan penanganan stunting pada anak-anak dengan pemantauan pertumbuhan anak, edukasi orang tua, dan pemberian informasi tentang program-program terkait stunting. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, oke. Mari kita buka untuk ibu-ibu kader semuanya. Oke, setelah kita berdiskusi tadi, saya ada request untuk ibu-ibu kader sekalian agar bisa mengingat apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Oke, ini masing-masing satu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sekian dari kami. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.